Untuk menghitung luas, pasti sudah di kuliah kan sudah dibahas dengan detail kan. Saya langsung saja ya ke rumusnya. Jadi luas daerah ini kita akan pakai rumus integral dari batas A sampai B, kemudian fungsinya fx dx. Jadi rumus ini yang akan kita pakai terus nanti untuk menghitung luas. Luas daerah berarti daerah yang di bawah dari kurva ini ya, kurva fx. Sekarang kita diberi kurva ini kan, y sama dengan x kuadrat plus 1. Kemudian batas bawahnya min 1, batas atas, maksudnya batas kanan, itu adalah 2. Berarti luas area nanti adalah batas dari min 1 sampai 2. Fx-nya kita tulis ya, itu x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, kita integralkan saja langsung jadi sepertiga x pangkat 3. Kemudian 1 kita integralkan, itu adalah x. Kita masukkan batasnya dari min 1 sampai 2, gini ya. Jadi kan sepertiga, batas atas kita masukkan dulu ya, sepertiga kali 2 pangkat 3. Kemudian yang x juga kita beri batas atas, berarti 2. Semua batas atas kita kurung, kita kurangi dengan yang batas bawahnya kita masukkan sekarang. Sepertiga, berarti ini min 1 pangkat 3 ditambah ini min 1. Ini berarti sepertiga kali 8 ditambah 2. Kemudian yang ini sepertiga kali min 1, jadi min sepertiga ya. Minnya saya gabung di situ, jadi plus sepertiga. Kemudian ini ada min 1, yang terakhir itu jadinya plus 1. Oke ya, sepertiga kali 8 ditambah sepertiga kali 1. Berarti kan sepertiga kali 9 ya kan? Berarti itu kan 3. Nah, 2 tambah 1 juga 3. Jadi hasilnya luasnya itu adalah 6. Kita lihat yang B ya. Jadi rumusnya masih tetap sama, pakai yang tadi. Luas adalah batas bawah, batas atas kita masukkan. Tapi kita tidak diberitahu yang ini. Batas atasnya mana, batas bawahnya mana. Titiknya di sini. Ini dan ini ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Saya sebut ini luasan yang pertama. Yang ini kita sebut luasan yang kedua. Jadi kita nanti akan menghitung 2 kali. Nah, batasnya dari mana sampai mana? Kita cek dulu ya. Ini polinomial. Jadi x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 6x. Ketika dia memotong sumbu x di titik-titik batas ini, berarti kan nilai y-nya sama dengan 0. Oke ya, saya masukkan, saya keluarkan x-nya, jadi ini x kuadrat dikurangi x pangkat 1, kemudian dikurangi 6. Ini sama dengan 0, jadi ini bisa saya uraikan begini. X 6 itu adalah 3 kali 2, kemudian hasil di tengah harus min 1, berarti ini min 3, ini plus 2, gini ya. Jadi x sama dengan 0, x sama dengan min 2, kemudian x sama dengan 3. Nah, berarti ini adalah min 2, ini 0, dan ini 3. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi kita akan menghitung luasnya A1 ditambah A2. Gini deh ya. A adalah A1 ditambah A2. A1 berarti dari min 2 sampai 0. Nanti ditambah dengan A2 berarti dari 0 sampai 3. Gini kan. Kemudian fungsinya masih sama ya. Fungsinya tetap. Jadi ini x pangkat 3 min x kuadrat min 6x. Ini dx, kok kurang rapi ya, maaf. Ini dx, kemudian ditambah, ini juga sama fungsinya. Oke, integralnya nanti akan sama juga ya, sangat mirip. Jadi x pangkat 3, kita buat integralnya seperempat x pangkat 4, kemudian sepertiga x pangkat 3, kemudian 6, jadi 6 per 2 x kuadrat, gini kan. Kita masukkan nanti min 2 sampai 0. Kemudian yang di sini, nggak usah kita hitung lagi pun nggak apa-apa ya. Jadi sudah tahu bahwa itu akan seperempat x pangkat 4, min sepertiga x pangkat 3, min 3x kuadrat. Nah, hasilnya kan pasti sama, hasil integrasinya. Cuma batasnya aja yang beda, dari 0 sampai 3. Kita masukkan ya, batas-batasnya sekarang. Batas atas kita masukkan. Nah, ada satu teknik yang saya suka pakai, biasanya gini, saya masukkan atas dan bawah itu langsung di dalam satu tempat begini, x pangkat 4, jadi 0 pangkat 4. Langsung saya kurangi, jadi supaya saya tidak mengurangi nanti dengan kurung-kurung yang sangat panjang.
Langsung saya kurangi dengan min 2 ini pangkat 4. Nah, maka satu term ini selesai. Sudah batas bawah, batas atas masuk sekaligus. Saya biasa suka begitu untuk menghemat perhitungan. Kemudian sepertiga, X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 3. Berarti term kedua ini selesai ya. Kemudian dikurangi nomor 2 ya, berarti 3 kali X kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi min 2 kuadrat. Ini. Kemudian ditambah seperempat kali, yang ini sekarang 3. 3 pangkat 4, kemudian dikurangi 0 pangkat 4. Kemudian sepertiga, X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3, 0 pangkat 3. Kemudian ini 3, X kuadrat berarti 3 kuadrat, 0 kuadrat. Ini ya. Nah, kita hitung, harusnya ini perhitungan yang cukup sederhana ya. Seperempat kali, ini kan 0. Min 2 pangkat 4 itu berarti kan sama dengan 4 kuadrat ya, berarti 16. 16, dan itu udah negatif kan, jadi min 16. Gini, kemudian dikurangi sepertiga kali ini. Min 2 pangkat 3 itu adalah min 8. Jadi plus 8 karena ada min di situ, plus 8. Saya masukkan di sini ya, 8. Kemudian dikurangi 3 kali ini 0, kemudian yang ini min 4. Ya kan? Jadi 0 kali 0 dikurangi 4 ya. Itu adalah min 4. Kemudian yang baris kedua seperempat, 3 pangkat 4 itu berarti 9 kuadrat ya, berarti 81 dikurangi 0 ya. Sepertiga, sekarang 3 pangkat 3 itu 27, kurangi 0 juga, biarkan. Kemudian 3 kali 3 kuadrat itu adalah 9. Gitu. Nah, jadi seharusnya yang depan kita hitung sendiri, yang belakang kita hitung sendiri. Nanti yang belakang itu negatif, karena dia di bawah. Tapi karena dia luas, berarti kan ya dianggap positif. Jadi nanti kita akan mendapati ini min 4, kemudian min 8/3, kemudian ditambah 12. Kemudian yang sebelah sana, 81/4, saya langsung saja pakai 20/4. Kemudian ini 9, kemudian 27 ya. Jadi 8 dikurangi, satu sini aja deh. 8 dikurangi 8/3 itu 2/3. Jadi 8 dikurangi 2 itu 6, dikurangi lagi 2/3. Jadi tinggal 5/3. Kemudian ditambah yang ini harusnya mutlak kali ya, dari awal saya bilang mutlak begini. 20/4 dikurangi 9, jadi 20 dikurangi 9 tinggal 11. 11 dikurangi 27 itu adalah 16 ya. Berarti ini mutlak dari min 16. Kemudian seperempatnya masih positif ini. Hasilnya aja min 15/3 ya. Oke, jadikan 5/3 ditambah 15/3. Jadi 20/3 ditambah 3/4-nya itu akan 12, ini 4, ini 9, jadi 13/12 ya. 13/12. Oke, berarti 21, 1/12. Hasilnya ini ya. Ini yang kedua ya, jadi menghitung luas dari daerah yang diarsir. Nah, kalau menghitung volume benda putar, saya pikir saya kepingin bahas ini sedikit ya, paling nggak satu soal gitu. Volume benda putar, berarti kan langsung saja ke rumusnya. Saya yakin sudah dijelaskan, sudah sangat detail ya di kuliah. Jadi batasnya kita ambil sama seperti tadi. Kemudian ini adalah persamaan dari luasannya. Bukan apa, tadi kan fungsinya. Kalau ini adalah luasannya. Ini yang harus kita hati-hati. Luas dari benda putar, karena diputar berarti kan akan muncul sebuah lingkaran ya kan. Jadi nanti akan pakai rumusnya lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. R itu jari-jari lingkaran ya kan.
Nah, kalau ini diputar begini, nanti jari-jarinya kan akan ini kan jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya. Jadi jari-jari itu sebenarnya adalah tingginya sumbu Y ini, tinggi nilai Y-nya. Jadi itu adalah Y kuadrat, kemudian di sini dx. Ini yang bisa saya bilang ya untuk rumusnya. Jadi kalau kita praktekkan sekarang, ini mengitari sumbu X. Sudah betul ya, berarti dx. Jadi volumenya itu adalah batas bawah, ini 0, batas atasnya 2, Pi kali Y kuadrat. Nah, Y-nya adalah X kuadrat plus 1, dx. Pi ini kan konstanta, jadi saya boleh keluarkan ya. Jadi kita tinggal mengintegralkan ini aja, X kuadrat plus 1-nya. Nanti dx ini 0 sampai 2. Oke, saya scroll dulu biar cukup. Pi integrasinya sekarang adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah 1 diintegralkan jadi X, kemudian kita masukkan batasnya 0 sampai 2. Jadi Pi ini tetap, kemudian sepertiga kali, ini ya, X pangkat 3, berarti kan 2 pangkat 3. Saya masukkan batas bawahnya sekaligus di sini, supaya term yang ini selesai. Kemudian ditambah, ini X, berarti kan 2, kemudian bawahnya X-nya 0. Nah, term ini selesai, gitu ya. Jadi Pi yang ini sepertiga kali 8, ditambah 2 kali 0 itu ya 2. Oke, jadi Pi dikalikan 8 per 3, itu kan berarti berapa itu? Seperti tadi ya, 2 per 3 ditambah 2. Oke, jadi 4, 2 per 3 Pi. Volumenya itu. Kira-kira masuk akal enggak volumenya segitu? Ini kan X kuadrat plus 1. Nah, ini kan berarti di sini 1. Kalau di sini 2, berarti saya masukkan sini 2, 4 ya. 4 tambah 1 itu 5. Dan sini 5, kemudian diputar begini. Kalau diputar, kemudian hasil dari volumenya itu 4, 2 per 3 kali Pi. Kira-kira itu kan 4 lebih dikalikan 3,14. Berarti kan 12 lebih. Ya, masuk akal ya itu ya. Jadi kira-kira hasil kita betul. Kalau mau lebih yakin lagi, boleh dicek pakai kalkulator. Enggak masalah.